Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang di YouTube, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita di Menara Doa Segala Bangsa. Baik saudara, kita akan lihat ya, mungkin kalau yang malam udah sering, tetapi yang pagi mungkin ada yang hadir pagi tapi tidak hadir malam, bisa menyaksikan cuplikan video daripada kelulusan mereka yang sekolah di Sekolah Doa Apostolik Profetik. Tujuan supaya mereka yang baru pertama kali hadir bisa ikut menyaksikan saudara ya, supaya kiranya di angkatan kedua ini ada banyak yang boleh bergabung dalam Sekolah Doa Apostolik Profetik. Karena hari-hari ini Tuhan Yesus membutuhkan lebih banyak pasukan doa ya, untuk menjadi tentara-tentara Kristus. Karena Bapak Ibu Saudara yang menempuh pendidikan selama beberapa bulan di Sekolah Doa Apostolik Profetik boleh lulus. Bapak Ibu Saudara boleh diperlengkapi oleh para hamba Tuhan yang mengajar di Sekolah Doa Apostolik Profetik dengan jabatan yang berbeda, baik rasul, nabi, gembala, penginjil, dan juga pengajar. Saya percaya dari sekian banyak orang ya, saudaralah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tentara-tentara kerajaan Kristus bagi pelebaran kerajaan Kristus demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih untuk atensi dan kesungguhan Bapak Ibu di dalam belajar di saat waktu-waktu mungkin kesibukannya ya di dalam banyak hal, tapi Bapak Ibu punya hati yang mau belajar untuk lebih mengenal lagi dan mendalami akan panggilan Bapak Ibu di dalam kehidupan Bapak Ibu. Setelah lulus di dalam sekolah doa ini, Bapak Ibu mengerjakan banyak hal, mengerjakan sesuatu yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua atas bangsa kita, atas bangsa-bangsa, juga atas kota kita. Karena Tuhan memang mau kita menjadi alatnya yang dipakai untuk memperluas kerajaannya di muka bumi. Saat inilah waktunya kita bergerak, kita melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mewakili semua rekan-rekan. Puji Tuhan, melalui sekolah doa apostolik dan profetik ini, kita dipersiapkan, kita diperlengkapi untuk menjadi prajurit Tuhan, menjadi tentara Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang punya integritas, yang punya kualitas, punya kompetensi, sehingga kita benar-benar siap untuk terjun di medan perang, untuk menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan, dan kita juga bergerak maju untuk bersama-sama menggenapi amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan juga untuk menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat diberkati sekali dengan pengajaran yang pertama saya dapatkan adalah tentang panggilan atau calling yang dibawakan oleh Ibu Johanna Riri. Saya sangat diberkati sekali, dan melalui pengajaran tersebut saya bisa mengerti panggilan saya ada di mana, destiny saya ada di mana, dan saya sangat diberkati sekali juga dengan pengajaran dosen-dosen yang lain selama saya belajar di sekolah doa apostolik profetik ini. Saya ajak Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di sekolah doa apostolik profetik, mari Bapak Ibu ikut bergabung di sekolah doa apostolik profetik yang akan diadakan nanti di angkatan yang kedua. Karena di sekolah ini kita akan mendapatkan pengajaran yang sungguh luar biasa yang memberkati Bapak Ibu semua, terutama yang Bapak Ibu ingin diperlengkapi di dalam melayani Tuhan. Sekian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Lewat sekolah doa apostolik profetik ini, saudara boleh dibuka mata batinnya, mata rohnya oleh Tuhan Yesus sendiri. Melalui pengajaran-pengajaran yang sudah diterima selama ini, sehingga saudara bisa mengerti apa pengurapan saudara, apa karunia saudara, dan saudara juga bisa tahu akan semua talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bukan masalah jumlahnya, tetapi masalah kita memaksimalkan talenta-talenta itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita harus mengerti. Percuma orang yang punya 5 talenta juga tapi dia tidak maksimalkan 5 talenta itu, tidak ada gunanya. Lebih baik orang yang hanya punya 1 talenta tapi dia tekun, dia setia memakai talenta itu kemuliaan Tuhan. Saya percaya dia akan mendapatkan upah yang besar, bukan hanya di bumi tapi secara khusus di surga. Dan di sekolah doa apostolik profetik ini juga saudara diperlengkapi dengan segala yang namanya kuasa, dunamis. Itu bicara tentang tenaga dari surga, serta yang namanya otoritas, wewenang. Sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar saya melihat diperlengkapi secara lengkap. Karena itulah yang menjadi tujuan Tuhan saudara ada di sekolah doa apostolik profetik ini. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kami persilahkan hambanya Ibu Hesti Lumintang, dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu hari ini. Saya percaya mujizat Tuhan selalu terjadi buat kita. Karena kalau kita bisa ada pagi hari ini sebuah anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan pagi hari ini saya mengambil tema yang mungkin saudara hafal. Temanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti di dalam Lukas 1 kita akan membacanya, walaupun saudara sudah sangat hafal, tapi mari kita membuka Alkitab dan kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ahlinya dalam melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dan kalau kita melihat di sini dikatakan sebab bagi Allah.
Ini dikatakan pakai bahasa Allah. Artinya kalau dalam bahasa Yunani dia menggunakan terjemahan Allah itu adalah Theos, ya, yang artinya dia menempati posisi yang tertinggi melebihi ilah-ilah yang ada di muka bumi. Jadi betapa luar biasanya kita hari ini karena kita punya Allah yang menempati posisi tertinggi, teratas, sehingga kuasanya melebihi dari segala-galanya. Dan kalau dia memiliki posisi teratas, apa sih yang tidak bisa dilakukan Tuhan bagi kita? Kalau kita melihat bahwa cerita ini tentang Maria yang didatangi oleh Tuhan, yang didatangi oleh malaikat Tuhan dan berbicara kepadanya bahwa ada sesuatu karya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi dia. Walaupun pada hakikatnya dia sendiri bertanya, dia sendiri berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Coba kita lihat ayat yang ke-28, dikatakan begini. Ya, coba kita sama-sama baca ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini luar biasa loh saudara, karena apa? Malaikat Tuhan datang ke rumah Maria dan mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Saudara, kalau saya lihat terjemahan yang digunakan kalau dalam bahasa Yunani, dikaruniai itu artinya karito. Artinya engkau mendapat kehormatan khusus dari Tuhan. Yang kedua, engkau diterima, disukai dan disenangi. Dan yang ketiga, engkau mendapat berkat. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pada hakikatnya ketika Tuhan izinkan terjadi masalah dalam kehidupan kita, dan mungkin kita bisa protes loh. Kita bisa mengatakan kenapa ini bisa terjadi. Tetapi saya ingin katakan bahwa kalaupun Tuhan izinkan ada penderitaan, kalaupun Tuhan izinkan ada ujian yang kita lewati hari-hari ini, berarti ini tanda bahwa kita mendapatkan kehormatan khusus dari Tuhan. Kalau pada kenyataan yang kita terima hari-hari ini, dengan adanya virus corona, mungkin kita bertanya, kenapa kok ini lama banget selesainya? Tidak usah kita komplain dan tidak usah kita bertanya kenapa dan kenapa. Yang kita harus pastikan adalah, bisakah kita bertarung di tengah medan peperangan yang sekarang ini sedang kita hadapi begitu luar biasa? Dapatkah kita mempertahankan iman kita? Dapatkah kita tetap berkata walaupun semua mungkin rasanya tertutup jalannya? Dapatkah kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Karena sebelum semua ini terjadi, Tuhan sudah pikirkan. Dan Tuhan tahu kemampuan kita menghadapi situasi ini. Coba kita lihat bagaimana Maria. Ketika malaikat Tuhan datang di rumahnya dan mengatakan bahwa ada satu karya Tuhan yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Maria. Tetapi dia harus mengalami proses. Dia harus menghadapi kenyataan bagaimana dia akan hadapi konsekuensi yang begitu berat. Ya, karena kalau seorang wanita menikah tanpa ada pemberkatan nikah duluan, ya, kalau dia maksudnya kalau dia hamil tanpa ada suami, ini membahayakan pada zaman itu. Karena konsekuensinya adalah yang pertama, dia akan menerima cemoohan dari orang banyak. Dia akan menghadapi yang namanya kematian, di mana masyarakat setempat akan melempari dia dengan batu. Dan yang ketiga, papa kandungnya akan mengikat tangan dan kakinya, dan dia akan ditenggelamkan hidup-hidup di dalam sumur. Itu konsekuensinya. Makanya Maria berkata begini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tetapi malaikat Tuhan mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sampai-sampai kalau kita lihat ayat yang berikutnya, ya, kembali malaikat itu berkata kepadanya dalam ayat yang ke-30, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah." Saudara, kalau dalam bahasa Yunani kata kasih karunia itu artinya karis, ya.
di mana dia mendapatkan kasih sayang yang diberikan supaya dia mendapatkan kepuasan. Ini hebat sekali, saudara. Orang kalau diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan penderitaan, saya percaya bahwa ini tidak nyaman, tidak enak. Tetapi kita melihat, bicara tentang kasih karunia atau karis yang dimaksudkan di dalam pembacaan ini, bahwa sesungguhnya dia akan mendapatkan kepuasan di balik penderitaan. Dia akan melihat karya-karya Tuhan yang besar di balik setiap ujian kehidupan, yang walaupun kita rasa nggak sanggup untuk menanggung beban penderitaan ini, karena dia akan menghadapi khalayak ramai. Dia akan menghadapi bagaimana tekanan di dalam sebuah masyarakat. Tetapi kembali, kata karis yang dimaksudkan di sini adalah pengaruh ilahi akan ditransformasikan di dalam cara pikir kita. Sehingga itu akan menghasilkan tindakan yang luar biasa. Bahwa sekalipun engkau menghadapi lembah kekelaman, cara pikirmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Karena pengaruh ilahi bekerja di dalam pola pikirmu. Sehingga walaupun berat yang engkau hadapi, engkau mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Saya ingin meyakinkan saudara, jika pengaruh ilahi itu ditransformasikan di dalam cara pikir kita, itu akan menghasilkan tindakan di mana saudara tidak akan lagi merasa bahwa ujian itu merupakan tekanan yang berat. Badai corona ini akan menjadi satu tekanan yang membuat saya takut, membuat saya cemas, membuat saya bimbang. Kembali, Roh Kudus berbicara kepada kita hari ini. Dia adalah Allah Elohim. Ya. Allah yang tetap menyertai kita. Allah yang selalu menang dalam segala pertandingan. Allah yang selalu menyatakan keadilan dalam kehidupan kita. Jadi yakinlah bahwa ada badai tetapi ada mujizat. Ada hal yang mungkin kita sedang hadapi, berat yang kita jalani hari lepas hari, apalagi sempat kita melihat teman-teman dekat kita, saudara kita meninggal karena virus corona. Tetapi saya mau katakan, semua itu dalam rencana Tuhan. Semua itu dalam rencana Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang membawa kita untuk bisa melihat bahwa mujizat itu masih nyata. Dan kalau kita bertahan di dalam ujian ini, kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan uang, dan kita tidak bisa membayarnya dengan uang. Makanya kalau pengaruh ilahi itu bekerja di dalam kehidupan kita, maka respon kita terhadap masalah itu akan jadi beda. Saudara, saya ini mengalami ayat-ayat yang begitu luar biasa. Terutama ayat ini, saudara. Ini simpel sekali. Ya, kita bisa hafal dan tanpa baca pun ada di dalam pikiran kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible for God. Kenapa saya bilang ini ayat spesial buat saya? Karena saya mengalami. Saya sudah berproses dengan Tuhan. Sejak kecil, saya ini ada proses dari Tuhan di mana jantung saya ada sedikit masalah. Sehingga saya harus berobat ke Singapura dan terakhir saya berobat di Malaysia. Dan sempat dokter di Singapura itu, Dr. Philippo mengatakan begini, saya harus ambil tindakan segera, harus ambil keputusan segera, karena kalau penyakit kanker, katanya ya, matinya masih panjang. Loh, saya bilang, kalau jantung dok, sepersekian detik dan menit Anda bisa mati. Saudara mendengar itu saya shock. Dan pada waktu itu dokter mengatakan, kamu harus pakai ring 2. Ya, karena posisinya saya itu sudah 80% katanya ya. Saya punya jantung itu dan harus segera dioperasi. Saudara, pada saat saya divonis seperti itu, sebagai hamba Tuhan, saya juga ada takutnya, saya juga ada khawatirnya. Dan saya tidak langsung mengambil keputusan untuk segera operasi. Tapi saya bilang, dok, saya pulang di Indonesia dulu, saya rundingkan dulu dengan keluarga. Jujur saudara, pada saat saya menerima keputusan itu dari dokter,
saya mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa? Ada beberapa jemaat pendoa, mereka sampai nangis, sampai datang di gereja saya dan mengatakan, Ibu, ada satu pendoa mengatakan, saya melihat ada peti. Dan saya melihat Ibu ada di dalam peti, ada bunga di dada, dan Ibu cantik sekali. Saudara, saya tidak pernah tertarik dengan apa yang dia katakan, ada bunga di dada, Ibu pakai baju putih, cantik sekali, saudara ya. Aduh, amin amin, saudara ya. Saya bilang, kalau dalam kondisi sakit dengar begini, saya rasanya mau tengking dalam nama Yesus, ya. Saya cuma tertunduk, saya bilang, semua Tuhan yang mengaturnya. Dan saya berpikir begini, karena mereka tahu saya sakit, jadi mungkin mereka sangat berempati dengan saya, jadi mungkin terbawa mimpi. Ada lagi seorang mahasiswa, dia datang ke gereja. Nah, kebetulan saya itu ada di ruang di kantor gereja, terus dia bilang ini, Tante, sebenarnya ada sesuatu yang saya mau ngomong sama Tante. Apa ya? Saya sungkan, Tante, sungkan. Terus lagi, saya bilang, tidak usah sungkan, ngomong aja lagi. Tahu dia bilang, saya kok bermimpi dan saya berdoa. Maaf ya Tante, kok Tuhan bilang umur Tante pendek. Aduh, ajaib, saudara. Dalam kondisi saya sedang sakit dan sedang berpikir untuk mengambil keputusan untuk operasi jantung. Kok ada orang-orang yang seperti ini, saudara? Rasanya saya punya kuping panas, ya. 3 orang yang telepon saya, yang datangi saya dan mengatakan hal-hal yang kurang nyaman buat saya. Saudara, kalau dalam kondisi sakit ada orang bilang, saya melihat Ibu itu mati, saya melihat ada bunga di dada, Ibu pakai baju putih cantik sekali. Aduh, rasanya saudara saya tidak nyaman dengan semua itu, saudara ya. Tapi saya juga sempat mengatakan, saya berusaha untuk berpikir positif dan saya katakan, karena mereka cinta sama saya, makanya mereka berusaha mendoakan saya sampai-sampai di dalam alam bawah sadar mereka sampai keikut gitu. Tapi ada satu yang membuat saya menangis, saudara ya. Ada satu jemaat saya, dia masih umur kalau nggak salah 4 atau 5 tahun, masih TK. Dia sudah divonis dokter hidupnya tinggal 20%. Karena anaknya mengalami sakit ginjal dan cukup parah sampai badannya udah bengkak semua. Saudara tahu, saya ini ke gereja, ya namanya Ibu Gembala kan selalu jadi asher, ya. Jadi saya di depan pintu gereja menyambut jemaat. Tiba-tiba si anak ini, dia namanya Agnes ya, dia bilang, dia masuk gereja terus dia bilang, Tante, dia panggil saya Mami. Saya bilang, selamat pagi Agnes, shalom. Langsung dia bilang, Mami, Agnes senang sekali karena Agnes mimpiin Mami loh. Oh, mimpi apa? Terus dia bilang, Agnes itu senang loh Mami karena Agnes mimpi Agnes dibawa Tuhan ke surga. Saya itu seneng ya, saya bilang terus di surga saya apa ya Agnes? Aduh Tante, aduh Mami, di surga itu ya banyak sekali bunga-bunga yang indah, ada kupu-kupu berterbangan di taman. Wah, pokoknya Agnes senang jalan-jalan di taman itu karena bunganya indah-indah, cantik-cantik lah Mami. Dan lebih senang lagi Mami waktu Agnes lari-lari di taman itu, Agnes lihat Mami di sana. Waduh, langsung saudara, saya punya jantung. Langsung saya bilang, ya Tuhan, apakah saya ini mau dipanggil Tuhan sama Agnes? Karena dokter bilang saya punya jantung 80%, sementara dia punya kehidupan, dokter bilang tinggal 20%, genaplah 100%. Waduh, saya waktu diomongin sama Agnesnya umur 4 tahun, saudara. Saya langsung masuk ke kantor gereja, saya nangis, saya bilang, Tuhan, ini bukan main-main Tuhan. Kalau yang tadi, yang kemarin-kemarin tuh orang dewasa, yang sudah paham, yang sudah mengerti saya sakit. Tapi si Agnes yang kecil, anak sekolah minggu ini Tuhan ya, dia kan enggak tahu kalau saya sakit. Tiba-tiba kok dia mimpi saya sama dia ada di taman, di surga, lari-lari, main sama kupu-kupu, lihat bunga-bunga yang indah. Aduh, ajaib, saudara ya. Saya cuma bisa saudara ya, bilang sama Tuhan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kasihan saya masih punya anak 3.
Anak saya 3, yang pertama pria, yang kedua laki, yang ketiga lanang. Aduh, ajaib saudara ya. Saya bilang, saya masih kepingin melihat putu, melihat cucu ya. Janganlah Tuhan ya. Jadi saya nangis, sempat berhari-hari saya nangis saudara di hadapan Tuhan. Menunggu saya harus, dokter bilang harus dioperasi. Waduh, pokoknya ini sangat membuat saya itu tertekan ya. Sampai-sampai waktu saya berangkat ke Malaysia, saya nggak pergi lagi ke Singapura karena cukup mahal di sana, jadi saya pergi ke Malaysia. Tapi ada satu waktu saya dalam kondisi menunggu dioperasi, saya sangat terberkati sekali dengan seorang ibu yang kirim video kepada saya, video pujian yang sangat memberkati saya. Makanya saya bilang, pujian dan penyembahan itu merobohkan tembok-tembok kesusahan. Pujian dan penyembahan itu merobohkan tembok-tembok yang membuat saya tertekan. Saya teringat itu pujian ya, makanya saya rindu sekali nyanyi buat saudara ya, karena pujian itu benar-benar menguatkan saya, benar-benar memberkati saya. Pujiannya seperti ini. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara, saat saya merasa bahwa sepertinya semua jalan tertutup, sepertinya tiada jalan, dan rasanya saya tidak sanggup, saudara, karena kalau dalam posisi sakit, saudara, terkadang apalagi ini penyakit jantung, rasanya pengharapan untuk hidup itu berkurang, ya. Namanya orang kalau dihinggapi oleh roh kecemasan, kalau di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-10 kalau nggak salah itu ya, dikatakan jangan takut, jangan cemas. Saya melihat terjemahan yang digunakan di situ tentang jangan cemas itu adalah dalam bahasa Ibrani itu sa'ah. Artinya kalau kita dihinggapi oleh roh kecemasan, maka yang terjadi yang pertama, kita sulit untuk tidur. Yang kedua, kita mulai kurang pengharapan di dalam Tuhan kalau kita dihinggapi oleh roh kecemasan. Yang ketiga, stamina kita pasti akan berkurang. Yang keempat, kita akan mengalami tekanan yang begitu kuat. Karena kita merasa bahwa apa yang sedang kita jalani mungkin kita tidak sanggup lagi. Makanya kita dihinggapi oleh roh kecemasan. Tetapi saudara tahu bahwa ketika saya kembali masuk dalam hadirat Tuhan, saya kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Disitulah saya menemukan perkara-perkara supranatural, di mana saya bisa melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup dapat mengerjakan perkara-perkara mustahil, walaupun tidak sanggup saya pikirkan, tetapi saya percaya semua itu dipikirkan oleh Tuhan. Dan saya melihat
bahwa benar ayat ini, nothing is impossible for God, itu terjadi dalam hidup pribadi saya. Kenapa? Saya teringat ketika saya sudah diboyong masuk ke kamar operasi di Malaysia jam 5 pagi, saya sudah siap untuk dioperasi. Dan dokter anestesi sudah di sebelah saya dan ada 3 lagi dokter yang mendampingi saya. Ya, jadi tinggal ada 1 dokter yang akan operasi saya, itu yang ditunggu. Tiba-tiba 5 menit kemudian dia datang, terus dia bilang, sebelum kita akan adakan operasi, saya mau lihat dulu komputernya. Jadi dia mau lihat saya punya. Atau ibu sendiri mau latihan? Halo, ya. Jadi saya berusaha untuk tenang waktu itu. Sementara saya masih mendengar dokter bicara. Kita mau lihat dulu rekaman sepanjang malam. Saudara, ada hal yang mengagetkan saya ketika dokter mengatakan begini ya. Lagi dia buka komputer, dia bilang, loh, ini kok bisa berubah total, katanya gitu. Loh, kemarin 80%, kok sekarang berubah total? Untung-untung saya belum dibius, saudara ya. Tahu-tahu dia bicara ke dokter anestesi, hari ini kita nggak jadi operasi, kita tunggu 3 bulan lagi. Saudara, waktu saya mendengar itu, saya langsung bersorak-sorai. Saya bilang, Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup saya. Sampai saya itu ya ngomong sendiri seperti orang yang aneh pada waktu itu di kamar operasi. Saya bilang, terima kasih Tuhan, ternyata komputer saja bisa dihack sama Tuhan. Buktinya saya hari ini tidak jadi operasi dan saya amin, haleluya. Saya sudah sembuh, saya sudah pulih, dan sampai hari ini loh saudara, saya tidak pernah kembali lagi untuk berobat ke luar negeri karena saya tidak pernah mengalami lagi yang namanya saya punya tangan membiru. Saya tidak pernah mengalami lagi di mana saya harus pingsan, saya ngos-ngosan. Wah, benar-benar saya lihat bahwa ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Makanya Maria saja waktu didatangi malaikat di rumahnya, dia pun mengatakan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Tetapi malaikat Tuhan berkata bahwa ini kasih karunia Tuhan buat Anda, Maria. Bahwa engkau mendapatkan kasih sayang dari Tuhan sehingga engkau akan mendapatkan kepuasan yang lebih. Engkau akan mengalami kegembiraan di balik semua penderitaan yang engkau alami. Makanya saudara ya, kalau pengaruh ilahi itu bekerja di dalam pola pikir kita, maka respon kita terhadap masalah itu akan jauh berbeda. Kalau orang lain mungkin kebingungan, gopo, waduh mungkin saudara, namanya orang kalau lagi bingung, aduh rasanya dia punya tindakan itu bisa nggak seirama lagi dengan Tuhan. Tapi ketika kita ini benar-benar membawa hidup kita kepada Tuhan, ketika pengaruh ilahi ditransformasikan di dalam pola pikir kita tidak lagi kaget dengan virus corona ini. Walaupun memang kita harus bergumul, kita harus berjuang, berperang, berdoa. Tetapi yang kita tahu bahwa segala perkara Tuhan ikut menanggungnya. Kalaupun ada orang-orang yang kita sayangi, ya dipanggil oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa memang hidup mereka sudah selesai. Bahwa ini semua adalah izin Tuhan. Makanya saudara, mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mengalami yang namanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan kita mendengar kesaksian orang, oh iya Tuhan melakukan mujizat, ya Tuhan menyembuhkan. Saya hanya ingin katakan, mari berproses dengan Tuhan. Sehingga engkau bisa menjadi ahli, menjadi pengajar. Menjadi pengajar yang dimaksudkan Alkitab bukan engkau tampil di depan kelas dan mengajar, bukan. Tetapi ketika engkau melewati proses dengan Tuhan, engkau mengalami masalah dan diselesaikan oleh Tuhan, maka disitulah engkau dipersiapkan Tuhan jadi pengajar. Engkau bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian yang hidup dan luar biasa kepada orang lain. Bahwa saya loh sudah mengalami loh. Saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan kalau saya disembuhkan Tuhan, engkau juga pasti mengalami hal-hal supranatural dengan Tuhan. Di mana Tuhan mampu menyatakan kuasanya sehingga engkau mengalami kejutan-kejutan spesial bersama dengan Tuhan.
Karena bagaimana mungkin kita mengatakan sementara kita tidak mengalami itu. Saya bisa mungkin seperti Pak Frans. Pak Frans bisa mengatakan, aduh masakan Manado tuh enak loh. Tapi kalau ada orang tanya, kamu sudah pernah rasa? Oh belum, cuma dengar kata orang. Dan rasanya nggak seret ya. Mendengar apa yang diomongkan Pak Frans bilang makanan Manado enak loh. Rica-rica Manado enak loh. Ya tapi kalau nggak pernah rasa ya, Anda tidak bisa dipercaya total. Tapi ketika Anda merasakan mengunyah, waduh rica-rica ayam Manado tuh enak loh. Ya, baru Anda bisa mengatakan, waduh saya sudah rasa memang enak loh. Hocek ya. Jadi saudara, mari Anda ini berproses dengan Tuhan. Alami bagaimana hebatnya Tuhan yang boleh bekerja di dalam hidup saudara. Sehingga Anda bisa memberikan kesaksian yang hidup kepada orang lain bahwa saya loh sudah pernah alami itu. Saudara, kalau saat ini engkau sedang diproses oleh Tuhan, engkau mengalami sakit dan belum disembuhkan oleh Tuhan, jangan Anda marah dengan Tuhan dan jangan Anda berkata, kapan Tuhan? Saya yakin Tuhan jauh lebih tahu waktu yang terbaik untuk Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya dan hidup saudara. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya dalam kita menjalani proses Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Itu kuncinya. Jangan sampai roh kita ini lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Mari kita bangkitkan semangat dan deklarasikan, saya pasti alami mujizat Tuhan. Ketika Anda bersemangat dalam hidup, firman Tuhan berkata, orang yang semangat dalam hidupnya, dia kuat menanggung penderitaannya. Makanya saudara, yang dapat menolong saudara hari-hari ini, selain Anda punya pendoa-pendoa syafaat yang hebat, tetapi yang menolong Anda adalah diri Anda sendiri bersama dengan Tuhan. Karena walaupun pendoa-pendoa menyemangati saudara, ya cayo, ya ayo kuat. Tapi kalau Anda sendiri melempem, Anda sendiri sudah putus harap, bagaimana mungkin mujizat itu bisa terjadi? Yes. Saudara, buka hatimu di hadapan Tuhan dan minta, Tuhan, transformkan pengaruh ilahi dalam pikiran saya. Sehingga ketika pun saya mengalami susah, mengalami badai dalam hidup, saya bisa berespon yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga saya tidak kalah dalam pertandingan iman. Bukankah saudara seperti Maria waktu diproses oleh Tuhan, ayat 38 dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang aku inginkan. Saudara, waktu Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan, bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah dule. Dule artinya bersetuju dengan Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, dia adalah budak perempuan. Yang ketiga, dia terikat kepada tuannya. Yang keempat, orang yang memberi diri kepada majikannya. Jadi sebenarnya dengan dia mengatakan aku ini dule. Jadi dia itu menyerahkan hidupnya kepada majikannya. Dia tetap menegaskan bahwa karena dia ini budak, biarkan majikan itu yang berkuasa dalam hidupnya. Apa yang Tuhan mau inginkan dan mainkan dalam kehidupan kita. Kita ini sebagai dule. Kita terikat kepada Tuhan kita di surga. Dan biarkan Tuhan sendiri yang berkehendak, Tuhan sendiri yang atur hidup saya. Karena Tuhanlah sang pemilik kehidupan. Makanya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin kali kita harus berkata, aku ini dule. Ya. Saya mau setuju saja apa maunya Tuhan. Saya tidak mau komplain dengan Tuhan. Saya setuju deh. Kalau Tuhan mau arahkan saya ke sini, saya manut ya. Saya setuju aja. Karena saya ini budak perempuan. Jadi saya terikat kepada Tuhan saya.
saya memberi diri sepenuhnya kepada majikan untuk senantiasa hidup saya di dalam tanggungan majikan. Makanya hari ini pastikan bahwa kalau kita ini adalah hamba Tuhan, bukan segala sesuatu atas keinginan kita, tapi beri dirimu semua atas kehendak Tuhan. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita ini adalah hamba Tuhan. Yang kita tahu Maria menyadari dalam bahasa yang digunakan di sini adalah dule, berarti dia sangat terikat kepada Tuhan. Untuk itu saudara, kalau ingin mengalami perkara-perkara supranatural dengan Tuhan, dan kita bisa melihat bagi Allah tidak ada yang mustahil, mari saudara buka hatimu di hadapan Tuhan dan mari berproses dengan Tuhan, sehingga kita akan melihat perkara-perkara yang indah akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Karena saya sudah mengalami 2 kali ya Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saya. Dan saya benar-benar melihat bahwa Tuhan tidak tuli. Tuhan mengadakan. Tuhan benar-benar menyembuhkan. Karena Tuhan mau. Karena saya pernah juga divonis oleh dokter di Thomson yang ada di Singapura bahwa ada kanker yang melekat di rahim saya. Tetapi benar-benar Tuhan lakukan mujizat yang luar biasa lagi. Itu pertama kali saya alami. Bagaimana ayat ini benar-benar membekas di hati saya. Tuhan menyembuhkan. Tuhan benar-benar memperlihatkan kepada saya bahwa ayat ini hidup buat saya. Sehingga saya tidak lagi operasi, tapi saya melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kalau saya mengalami perkara yang supernatural seperti ini, saya percaya memang tanggungan kita berbeda dan cara Tuhan menyembuhkan kita itu beda. Tapi mari minta kepada Tuhan supaya Tuhan jamah terlebih dahulu hati saudara, pikiran saudara. Amin. Untuk masalah fisik itu urusan Tuhan loh saudara. Saya mau katakan kita sehat saja itu bonus dari Tuhan. Tapi mari kita selalu Tuhan bersihkan hati dan pikiran kita. Kita minta kepada Tuhan pemulihan hati terlebih dahulu. Sehingga saudara, ketika kita mengalami pemulihan di dalam batin ini, pemulihan di dalam cara pikir kita, maka benar-benar saudara, kita akan melihat bagaimana perkara-perkara yang sangat tidak masuk akal pun Tuhan pasti akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin ada di antara kita hari ini yang mengikuti streaming, ya di sini ada 68 orang yang masuk di dalam streaming, tapi saya lihat ada juga yang bukan cuma sendiri, tapi ada suami istri, ada yang mendampingi, berarti lebih dari 68 orang. Anda mungkin mengalami sakit. Mari saudara, dengan iman. Iman itu berbicara tentang hipostasis, artinya ada kenyataan, ada kepastian. Saudara, iman itu bukan bicara saudara, saya bilang bukan permainan perasaan. Tapi apa yang kau imani, yakin bahwa hipostasis artinya ada kepastian, ada kenyataan. Di mana Tuhan bukan omong kosong. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepatinya. Makanya kalau engkau yang saat ini sedang mengikuti streaming, engkau mengalami sakit, mari saudara dengan iman arahkan tanganmu dan katakan, saya pasti disembuhkan oleh Tuhan. Kalau orang lain disembuhkan oleh Tuhan, saya juga. Seperti pujian ya, yang paling keren, yang paling kita hafal. Kalau lain ditolong, amin. Saya juga. Amin, amin. Amin ya, haleluya. Saya yakin bagi yang sakit, katakan dengan imanmu melalui pujian. Kalau lain ditolong, Eke juga ya. Kalau lain ditolong, saya juga. Karena apa? Kita punya Bapa yang sama, Tuhan yang sama. Kalau kita datang di dalam hadirat Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya. Saya waktu berada di negeri orang, pengharapan saya hanya ke Tuhan. Oh ya, saya juga mau saksi ya.
Waktu saya di Singapura karena menghemat dana, jadi saya ke apartemen yang sangat kecil, yang bayarnya itu murah lah. Karena saya berpikir nggak apa-apa tidur di apartemen yang kecil, karena saya harus membayar rumah sakit yang mahal, jadi menghemat. Tapi ada satu jemaat kami yang selalu mengikuti Dorea Ministry, dia orang Katolik. Tahu-tahu dia tanya, Bu Hesti di mana? Oh, di Singapura karena lagi berobat. Saudara tahu, saking dia tahu saya sakit, dia berdoa. Dia juga, saudara, mungkin saking sungguh-sungguhnya berdoa. Dia belum cerita sama saya. Tahu-tahu dia bilang gini, Bu, anak saya dari Amerika, saya suruh mampir Singapura. Ibu pokoknya harus tidur di hotel yang paling mahal di Singapura. Saya sudah suruh anak saya untuk jemput ibu, dan saya sudah pesankan hotel yang mahal di Singapura. Ibu harus tidur di sana. Saya bilang, sudahlah, di sini aja lah. Sama kok, saya bilang, sama kok. Enggak. Pokoknya anak saya jemput ibu sekarang. Saudara, memang ya hotel itu, waduh, bagus banget dan segala fasilitas saya bisa gunakan. Saya pikir-pikir, ada apa ya, ibu ini kok baik sekali sama saya. Kok dia kasih saya fasilitas yang cukup baik gitu. Nggak taunya malamnya dia bilang begini sama saya, Ibu, karena saya sudah mimpi ibu mati, jadi saya takut terlambat. Saya ingin di akhir hidup ibu sudah merasakan hotel yang bagus, ibu merasakan kesenangan. Haleluya. Haleluya. Mantap. Saya bilang, ya Tuhan, dalam nama Yesus saya tolak darah Yesus yang berkuasa. Aduh, benar-benar saya diproses oleh Tuhan waktu saya sakit itu. Tapi akhirnya saya memutuskan, kalau orang-orang bilang saya umur pendek lah, sudah di dalam peti lah, dan sebagainya, berarti saya umur panjang. Dan buktinya saya bisa lihat. Amin, haleluya. Mantap. Saya bisa kenal Ebron, saya bisa ketemu Pak Benyamin, saya bisa lihat Ibu Priscilla, Ibu Deba, ya. Saya bisa lihat Ibu Popi, Pak Osea, Ibu Sutri, Ibu Sari, ya, Pak Chandra, Ibu Tresia, Ibu Retno, ya lah. Saya bilang ternyata Tuhan masih mau pakai saya. Amin, amin. Saya hanya katakan kepada saudara semua, jangan takut kalau menghadapi badai. Badai itu tidak akan menenggelamkan saudara. Tapi badai itu jadi peluang buat saudara untuk Tuhan buka pintu berkat. Dan buktinya hari ini saya sehat, kuat, panjang umur. Saya yakin karena ayat ini hidup bagi saya, bagi Tuhan. Amin, amin. Percayalah, badai ini adalah satu karunia dari Tuhan. Karito ya, artinya engkau mendapatkan kehormatan spesial dari Tuhan. Engkau mendapatkan kehormatan khusus dari Tuhan. Karena tentunya kalau Tuhan sedang membawa saudara mencicipi sebagian penderitaan Yesus di kayu salib, berarti Anda dan saya spesial di mata Tuhan. Amin. Ya. Amin. Karito itu bicara bahwa Anda disukai dan disenangi. Dan yang terakhir, karito artinya engkau mendapatkan berkat dari Tuhan. Ternyata masalah itu berkat. Amin. Katakan masalah itu berkat. Haleluya. Dan kalau Tuhan, malaikat Tuhan mengatakan, ini kasih karunia Tuhan loh, enggak usah takut. Berarti saudara mendapatkan kasih sayang yang diberikan. Supaya dari semua derita yang Anda alami, Anda mendapatkan kepuasan di dalamnya. Terus Anda mendapatkan kegembiraan yang hebat. Karena tentunya setelah Anda menderita, maka akan ada kegembiraan. Ada kemuliaan. Dan yang saya ingin tekankan dalam hidup saudara mengakhiri perenungan firman hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Selalulah bawa hidupmu dalam keintiman dengan Tuhan. Sehingga benar-benar Anda mengalami yang namanya transformasi pengaruh ilahi. Sehingga cara pikirmu diubahkan dan responmu terhadap masalah itu jadi berbeda. Sehingga Anda dan saya tidak lagi kalau bahasa Jawanya gopo, ya, tidak lagi terlalu amat takut dengan semua tantangan yang terjadi.
walaupun ada virus corona yang kita tidak tahu kapan berhentinya. Amin. Amin. Kita tahu bahwa kalaupun nanti ya kita mau katakan kita punya hidup ini adalah rahasia Allah. Kita satu pun tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Tetapi tentunya kita semua antri mati kan. Amin. Kalaupun Tuhan akan panggil kita, kita yakin kita punya tempat yang indah dalam kerajaan Tuhan. Ya, saya lihat kok Ibu Deborah ketawa aja. Saya bilang antri mati ya Bu Deborah, kita kan antri mati. Jadi saya nggak tahu siapa yang paling depan ya. Tapi tentunya dalam antrian ini, Haleluya. ya kita tetap hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi bukan berarti mereka yang tua yang depan atau mungkin Pak Hebron yang di depan, karena Pak Hebron ini garis depan dalam menara doa. Jadi Pak Hebron yang di depan. saya bilang kita semua tidak tahu siapa yang paling depan yang antri gitu ya. Tetapi kalaupun Tuhan panggil kita, mau hari ini, besok dan seterusnya, kita tidak takut lagi karena Amin. Haleluya. kita punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Amin, amin. 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 Kita punya kepastian keselamatan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yakin Anda masuk surga? Yakin. Amin. Yakin. Amin. Haleluya. Siapa yang kepingin duluan? Coba angkat tangan. Enggak lah, sampai 120 tahun saya baru mau. Sesuai Pak dengan Hebron. kehendak Tuhan. Atau Pak Hebron 120. masih kepingin seperti Nuh yang umurnya sampai 900 lebih tahun ya. Haleluya. Bisa aja Bu, 120. 20 aja, Bu. 120 ya. Ini langsung diangkat aja kayak Elia sama Henok. Ayo betul-betul Pak. Itu yang saya inginkan Pak ya. Jadi nggak usah Itu pakai cita-cita ventilator. saya kalau mati, Bu. Amin. Benar Pak. Jadi Amin. nggak perlu pakai ventilator, nggak usah pakai kursi roda, nggak usah. Jadi pakai nggak perlu kursi. pesan kaplingan sama peti mati, nggak perlu. Itu Tidak iman ada kita. terminal. Amin. Jadi kalau kita rapture bareng-bareng Pak ya. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sekiankan sampai di sini firman Tuhannya, dan terima kasih Pak Hebron dan semua pengurus dan semua penanggung jawabnya. Terima kasih Yang juga Bu memberikan Hesti penghormatan. untuk berkat pelayanannya, firman yang luar biasa. Tuhan berkati. Amin Pak Hebron, Pak Benyamin, semua ya. Saya percaya kita akan jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, sampai baku dapat lagi ya. Iya, orang semua Pak Saudara ya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, dan hari ini kita alami mujizat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mendapatkan pernyataan Tuhan atau Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, dipersilahkan. Shalom. Baik Ibu Papi, shalom. Iya. Tadi waktu pujian penyembahan itu ketika Pak Frans sampaikan Bapak sedang memeluk, ya itu saya rasakan ya. Kemudian saya dapat tentang sebuah kasih Bapak. Tuhan ingatkan tentang kasih Bapak. Dan peneguhan-peneguhan lewat khotbah dari Ibu Hesti tadi, ada beberapa firman tentang sekalipun dalam lembah kekelaman tuh, Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, sekalipun kita menghadapi segala macam persoalan, tekanan hidup, yang mungkin hari-hari ini kita seolah-olah bahkan tidak melihat suatu jawaban dari setiap doa, tapi Tuhan ingatkan, tetap pegang, tetap percaya, tetap ingat kasih Bapa, ingat kebaikan Tuhan. Jangan lari, jangan takut, jangan jauh dari Bapa gitu. Jadi tetap terus cari Tuhan, tetap terus percaya, dan ingat kasih karunia Tuhan, kasih Bapa dalam hidup kita. Gitu. Jadi ketika kita mengingat kasih Bapa, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita melekat pada Tuhan, kita mendapatkan sesuatu, kekuatan yang baru. Seperti firman Tuhan juga tadi yang Ibu Hesti sampaikan tentang bagaimana kita memperoleh sesuatu, itu mulai dari hati kita.
Dan ketika hati kita sudah dipulihkan, otomatis kita akan dituntun, kita akan connect dengan apa yang Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita. Itu Tuhan mau berperkara atas hidup kita. Itu yang saya dapat. Terus yang kedua, pada saat ujian penyembahan juga, saya melihat ada satu kegerakan besar di apostolik, khususnya sekolah apostolik ya. Saya melihat begitu banyak tentara-tentara Tuhan yang militan, yang gagah perkasa, yang sedang Tuhan persiapkan di apostolik MDSB ini. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Tadi waktu di penyembahan, saya mendapat lagu sebetulnya. Kata-katanya itu kau selalu di hatiku. Ya, dari tadi saya juga coba-coba untuk cari lagunya di Google, tapi nggak dapat, malah dapatnya lagu Yuni Sarah. mungkin ada yang tahu ya lagu rohani yang pokoknya lirik kata pertamanya itu kau di hatiku. Ada sih nadanya ada di kepala saya, cuma saya nggak ada. Hatiku, ya itu pikiranku. Itu dia. Seperti itu. Yes. Nah itu terus kemudian pada waktu ibadah tadi, waktu di Ibu Hesti tadi, saya sudah ada beberapa kali juga sharing di chat. Jadi saya dapatnya tuh di Mazmur ya, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Oh, ini yang awal-awal ya penyembahan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, apapun kondisi hati kita, apapun rasanya gitu ya kita bawa perasaan kita ini sebagai korban di hadapan Tuhan gitu. Dan ini Tuhan sudah katakan bahwa ucapan syukur itu memuliakan Tuhan. Dan kita tahu bahwa saat Tuhan dimuliakan, pasti sesuatu akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Dan waktu tadi di saat Ibu Hesti berkhotbah, saya dapatnya di Ayub 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Dan melakukan ini, oknum ini yang melakukan perbuatan-perbuatan besar ini hanya satu, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Mungkin ibu-ibu kok Bu Nova ini sering raise hand, tapi ini harus dibagi, ini harus disampaikan. Sebetulnya tadi malam saya mau menyampaikan ini waktu selesai lagu penyembahan, tapi mungkin kegiatannya padat tadi malam. Jadi saya mungkin belum saatnya. Ini tadi juga saya tunggu-tunggu kok mungkin belum saatnya. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan berikan kesempatan. Mulai kemarin itu waktu lagu penyembahan itu lagunya sangat pas, sangat sesuai apa yang saya rasakan. Ini tadi tambah menyentuh sampai nangis ini tadi. Terima kasih untuk Pak Fran sebagai WL pagi ini. Terima kasih, lagunya luar biasa. Juga kemarin juga nubuatan dari Pastor Daniel juga saya amini luar biasa. Ini tadi juga dari Ibu Hesti. Pokoknya semuanya itu klop, semuanya itu kayak sudah ditata. Kemarin ada kejadian siang, anak saya mengalami kecelakaan, lintang itu dari sepeda juga Yeskiel. Saya cemas sekali kemarin. Dia kesakitan di tangan kanannya, mungkin terbentur apa, kesakitan. Saya cemas, tuh gimana ini. Saya doa, saya baluri untuk memastikan keadaannya. Saya pergi ronsen. Sebelum ronsen, saya nunggu suami. Tiba-tiba saya teringat, oh iya, kenapa saya kok tidak minta doa di menara jaga 24 jam, saya gitu. Saya buka Zoom, ternyata saya bertemu dengan Bu Maria Stephen waktu itu, kemarin, yang jaga Bu Maria Stephen. Kita berbincang, puji Tuhan ternyata saya sama Bu Maria itu satu daerah, satu kecamatan, dekat dari rumahnya itu 10
menit. Waduh, Tuhan luar biasa. Ternyata saya dipertemukan dengan saudara di sini, saya gitu. Kita berbincang untuk itu, padahal hati saya itu cemas sekali. Gimana anak saya? Soalnya tangan kanan. Gimana dia melakukan aktivitas? Sebentar lagi dia akan masuk asrama. Gimana ini, saya gitu. Singkat cerita, setelah itu suami datang. Kita pergi ke rumah sakit. Di perjalanan saya juga masih menyembah Tuhan. Saya didoakan sama Bu Maria, Bu Nova jangan khawatir, nanti hasilnya bagus, tidak ada apa-apa. Saya amini. Kita berangkat ke rumah sakit. Di perjalanan saya juga masih berdoa, Tuhan semoga nanti di rumah sakit IGD-nya kosong, nggak ada pasien. Saya takut kalau lihat tenaga medis itu pakai APD, paling takut saya. Akhirnya puji Tuhan di sana itu kosong IGD-nya. Ya Tuhan, terima kasih, kosong sampai akhirnya anak-anak diperiksa, lintang ronsen. Saya berdoa, saya memuji nama Tuhan. Saya tetap, Tuhan tolong IGD-nya dikosongkan, IGD-nya disterilkan. Jangan ada pasien yang datang. Saya gitu. Puji Tuhan sampai hasilnya itu keluar ronsennya. Setelah itu dokter menyatakan lintang tidak apa-apa. Tidak apa-apa pada tangannya. Padahal dia kesakitan, untuk ngangkat gini sakit. Katanya itu kesemutan. Duh, kenapa ini? Puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa. Nggak ada apa-apa. Normal, anak-anak normal semuanya. Nggak ada apa-apa. Yang saya takutkan ternyata tidak apa-apa. Saya memuji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya memar aja, hanya terbentur, jadi nyeri untuk beberapa hari. Ya juga tidak apa-apa. Sampai saya pulang di perjalanan tuh rumah sakit kosong. Ya Tuhan, ternyata Tuhan luar biasa. Di perjalanan anak saya minta untuk alat penyangga gini. Kita pergi ke apotik. Ternyata saya di situ dipertemukan dengan orang. Bu, Ibu pakai vitamin ini, Bu. Anak saya dulu pernah kayak gitu. Akhirnya saya beli di apotik itu. Agak mahal soalnya dari luar. Gituan saya sampai gini. Terus saya juga gini, saya itu juga sakit lambung loh berapa minggu ini, saya gitu, nyeri sekali. Waktu itu juga saya merasakan nyeri. Jadi waktu kejadian itu saya nggak merasakan keadaan saya, padahal saya kesakitan, lemes, nyeri. Saya dikasih resep, Bu, ini. Puji Tuhan, setelah saya sampai di rumah, saya minum obat itu juga anak-anak sudah saya rawat. Saya beristirahat, ternyata sakitnya tuh terasa nyeri, lemes badan saya. Setelah itu saya minum obat itu, saya teringat, oh ya saya tadi dikasih resep ini. Berapa jam kemudian saya rasakan, sudah hilang nyerinya, saya gitu. Terus saya tuh gini sama Tuhan, Tuhan ini maunya apa sih sama keluarga saya? Bulan Juli kita sekeluarga sakit, terus saya dikasih sakit di lambung sampai 1 minggu, saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya dengan iman saya masih kuat. Terus lintang dengan kejadian ini. Terus saya, ya Tuhan tuh luar biasa. Tuhan itu kasih kita kesembuhan. Tuhan tuh kasih pemulihan dalam keluarga itu unik sekali. Harus ada tangisan, harus ada cemas. Juga lintang diproses untuk melihat lawatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada. Terus dengan tidak kebetulan di apotek itu juga Tuhan berikan melalui orang tersebut, saya dikasih obat. Puji Tuhan sampai sekarang ini nyerinya hilang. Terus lintang juga keadaannya semakin baik. Terus saya ucapkan terima kasih. Saya dipertemukan dengan grup Menara Doa ini. Saya semakin kuat. Saya juga terima kasih. Semua campur tangan Tuhan melalui Bu Maria Stephen yang kemarin mendoakan kami sekeluarga, khususnya anak-anak Lintang dan Yeskiel. Tidak terjadi apa-apa. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini menjadi berkat, menjadi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian hidup. Tadi setelah saya mendengarkan Bapak Frans membawakan pujian, saya merasa terpanggil untuk memberikan kesaksian hidup saya. Perkenalkan, nama saya Agustinus David Singko. Saya tinggal di Manado. Dan sekarang berada di dalam penjara. Izinkan saya untuk memberikan kesaksian hidup. Dan
ketika saya masih kecil sampai besar, saya sekitar SMP, saya suka jarang pulang ke rumah, suka bermain game. Setelah semenjak dari SMP ke SMA, saya mulai lebih nakal karena saya tinggal di waktu pertama SD di Surabaya. Sejak SMP ke SMA, saya tinggal di Manado. Dan kenakalan saya waktu SMP menuju ke SMA semakin brutal, semakin nakal. Sudah kenal minuman, sudah jarang pulang, sudah mulai bertato, dan semenjak dari SMA saya sudah lulus. Ya puji Tuhan, saya lulus sekolah, terus sempat kuliah di Balikpapan, dan semakin lebih nakal, sudah mulai mengenal narkoba. Dan beberapa tahun yang lalu, 2019, saya masuk penjara karena kasus narkoba, karena jual narkoba. Dan semenjak di dalam, Agus udah mulai banyak perubahan karena begitu banyak pukulan. Mulai dari pertama, saya masuk penjara, langsung kena pukulan dengan hukuman yang begitu mahal, yang berjumlah 5 tahun. Dan itu membuat saya agak goncang dari iman. Dan setelah proses demi proses, saya mulai mengenal Tuhan dari teman saya yang di dalam penjara, mengenalkan saya di persekutuan doa yang digeluti bersama teman-teman saya dan Bang Rai. Dan di dalam grup itu membangun iman saya untuk menjadi lebih kuat. Dan setelah mengenal, hari demi hari saya lebih dekat dengan Tuhan. Tidak lama kemudian ada pukulan lagi yang menerpa saya, yaitu orang tua saya, ibu dari saya, meninggal dunia pada tahun lalu. Begitu dahsyatnya ini pukulan-pukulan bertubi-tubi yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi saya mulai harus kuat karena saya cuma boleh mengandalkan Tuhan, karena tiada kekuatan lain yang bisa menguatkan hati saya. Dan seiring waktu, Bapak Rai telah memberi saya selalu motivasi, dan haleluya puji Tuhan, sampai sekarang Bapak Rai telah memberi saya suatu web yang membawa ke menara doa ini untuk dapat belajar yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Sebetulnya saya agak takut menjadi kesaksian gitu ya. Tapi sudah banyak sekali gitu. Kayaknya kalau nggak jadi kesaksian, kayaknya hati saya tuh berat sekali. Saya pernah gitu ya, saya bilang waktu hari Senin minggu depan kemarin ya, pas Pak Ibron itu berdoa gitu, Tuhan saya tidak mau raise hand lagi lah, biar Tuhan menggerakkan hati Bapak Gembala untuk doakan saya. Saya sekarang sangat mau belajar lebih dewasa. Jadi tiba-tiba gitu Bapak berdoa gitu, saya minta petunjuk dengan Roh Kudus ya. Betul, saya didoakan apa yang saya rindukan. Dan semalam lagi juga sama gitu, Tuhan kalau nanti malam ada Bapak Gembala ini, saya tidak akan raise hand. Biarlah kalau kiranya Tuhan mengizinkan
Bapak ini doakan untuk saya terima dengan lapang dada dan buka tangan selebar-lebarnya. Saya ikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya. Tiba-tiba semua kok didoakan. Saya terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Tiba-tiba saya dipanggil gitu. Dewi Lee katanya gitu. Terus Bapak bilang kamu persiapkan diri kamu ya. Terus saya ketakutan gitu. Tuhan ada apa ya? Kenapa saya harus siapkan diri saya gitu ya? Saya tidak tahu ada apa. Ataukah saya nggak manut ya Tuhan, nggak tunduk ya kepada Tuhan tentang firman atau apa gitu ya. Tapi saya siap Tuhan, apapun Tuhan katakan saya siap, saya membuka hati selebar-lebarnya gitu. Terus Bapak itu bilang jadilah Raja Wali. Terus saya bilang Tuhan apa itu Raja Wali? Beri saya petunjuk. Saya sangat berterima kasih di dalam menara doa segala bangsa ini. Saya dapat belajar banyak sekali. Sangat banyak, terutama saya minta bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan mungkin saya tidak ada di sini, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Ibron, terima kasih Ibu Jessica, semuanya. Itulah kesaksian saya sekarang belajar. Kita semuanya jangan maaf, betul-betul kita berharaplah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Saya percaya Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Kalau kita asik tumpang doa, kalau hati kita tidak terbuka, Tuhan tidak akan menolong kita. Justru hati kita terbuka, kita membuka selapang dada, Tuhan pasti tunjukkan jalan kepada kita. Ini kesaksian saya. Terima kasih kalau ada perkataan saya salah. Terima kasih Bu.